mendorong investasi dan menciptakan lapangan kerja, ada beberapa hal yang harus kita coba upayakan, yaitu peningkatan kualitas dan kapasitas balai latihan kerja. Sebab itu akan menumbuhkan kemandirian tenaga kerja dalam rangka nanti berkaitan dengan bagaimana meningkatkan ekonomi yang dia miliki. Kemudian yang kedua juga bagaimana kita menata tata ruang. Sehingga demikian upaya-upaya kita tidak akan tersentralisasi tata ruang itu, sehingga akan bisa berkembang di mana tempat-tempat yang bisa kita kembangkan. Kemudian selanjutnya bagaimana kita ini menumbuhkan tumbuhnya wirausaha masyarakat. Sebab ternyata potensi masyarakat itu sangat bisa diharapkan apabila kita beri kesempatan dan kita beri dorongan dan sekaligus kita beri fasilitas untuk mengembangkan wirausaha masyarakat itu. Kemudian yang selanjutnya bagaimana kita ini mendorong dan membantu pengembangan lembaga pendidikan kejuruan tadi. Sehingga demikian pengembangan pendidikan kejuruan yang sifatnya swasta itu harus kita kembangkan. Sehingga dengan demikian tidak bisa kita samakan memang, tetapi potensi swasta ini harus kita samakan dengan pengembangan yang sifatnya potensi itu. Saya kira kita tidak perlu takut dengan inflasi. Kalau inflasi karena itu kenaikan harga beras, justru positif untuk Demak. Karena petani Demak akan menerima harga yang tinggi, makmur petaninya. Sehingga kita harga beras tinggi juga cukup baik. Yang penting bagaimana yang punya pendapatan tetap bisa disubsidi, sehingga beras untuk orang miskin kita bisa sediakan. Jadi kita berharap dengan membuat investasi, termasuk yang sekarang masih nganggur pada kerja pada kita semua. Terima kasih. Waktu habis, kita beri tepuk tangan untuk pasangan nomor urut 1. Sekali lagi, mohon tenang Bapak dan Ibu yang ada di ruangan. Berikutnya silahkan panelis untuk memberikan pertanyaan kepada calon nomor urut 2. Saya akan memberikan pertanyaan mengenai pemberdayaan perempuan ya dari tadi. Jadi dikatakan aura keindahan seorang muslimah itu akan bersinar dari caranya berpikir dan dari apa yang dilakukannya berdasarkan keputusan cerdas yang diambilnya, serta melangkah semata-mata karena mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terus berupaya mencari berbagai hal yang dan tantangan baru dan tidak pernah berputus asa. Nah, coba saudara kandidat jelaskan pemberdayaan perempuan macam apa yang nanti akan diterapkan di Kabupaten Demak khususnya. Terima kasih, jelaskan. Silakan menjawab pasangan nomor 2. Waktu 4 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih Profesor dan seluruh pemirsa TVRI yang saya hormati. Sebagai seorang calon bupati yang berasal dari perempuan, saya kira saya mewakili pengalaman bagaimana seorang perempuan hidup, bagaimana seorang perempuan melahirkan, bagaimana seorang perempuan menyusui, dan bagaimana seorang perempuan mengambil keputusan di dalam setiap kebijakan rumah tangga. Maka itu berdasarkan dari pengalaman yang saya miliki, kemudian dari pengalaman dari orang-orang di lapangan, saya kira pemberdayaan perempuan pertama adalah kita akan melakukan apa yang disebut dengan gender mainstreaming, yaitu pengarus utamaan gender, bahwa setiap kebijakan pemerintah daerah harus diorientasikan pada perwujudan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Dalam keputusan politik, maka itu representasi politik perempuan sebagai pengambil kebijakan menjadi bagian dari goyah saya, menjadi bagian dari tujuan saya untuk menyetarakan antara perempuan dan laki-laki. Kebijakan secara mikro tentang kesehatan, lebih diutamakan bagaimana sarana prasarana kesehatan, pelayanan kesehatan akan melayani setiap kebutuhan ibu dan bayi. Karena apa? Dari keluarga inilah muncul pemimpin-pemimpin yang akan punya karakter yang setara
dan nanti akan memimpin Demak ke depan. Di dalam bidang ekonomi, saya kira saya menjadi bagian dari orang yang mendorong terus kemandirian ekonomi perempuan. Di dalam visi kami ada yang disebut dengan OVOP, One Village, One Product. Bahwa sak deso, sak produk. Ini artinya apa? Bahwa ekonomi yang ingin kita kembangkan berbasis pada kekuatan ekonomi masyarakat, terutama ekonomi perempuan. Saya pernah di Kalitekuk, salah satu desa, Bu. Itu adalah sentra pabrik kerupuk. Pekerja di sini, pengambil keputusan di sini, pelaku bisnis di sini adalah perempuan. Ketika perempuan punya kemampuan ekonomi yang cukup, maka pengambilan keputusan antara perempuan dan laki-laki maka akan menjadi setara. Inilah sebenarnya apa yang sering disebut sebagai kesetaraan gender. Bahwa hari ini perempuan boleh jadi bupati. Bahwa hari ini perempuan menjadi bagian dari orang yang harus mengambil keputusan. Karena apa? Keputusan perempuan akan mengayomi perempuan itu sendiri, akan mengayomi anak-anak yang dia lahirkan, dan juga akan mengayomi suami-suami yang selama ini didampingi. Jadi menurut saya, female power, kekuatan perempuan menjadi bagian dari upaya kita untuk mensejahterakan, untuk menyetarakan. Karena ke depan jika bupatinya perempuan akan mengurus pasar, karena pasar menjadi bagian dari kumulasi perempuan. Saya melihat banyak mbok-mbok, tukang cabai, tukang tahu, hari ini keleleran. Maka sebagai perempuan, saya siap merampungkan itu semua. Makasih. Waktu habis, kita beri tepuk tangan untuk pasangan nomor urut 2. Terima kasih kepada panelis. Hadirin dan saudara penonton, sudah kita simak bersama tadi para kandidat yang sudah menjawab pertanyaan dari panelis seputar kepastian hukum, investasi, tenaga kerja, dan juga pemberdayaan perempuan. Selanjutnya akan kita simak pula para kandidat yang akan menjawab pertanyaan dari panelis berikutnya. Tetaplah bersama debat terbuka Pilkada Kabupaten Demak. Loh, Kang, kok telat lho, Kang? Wayang ini kok nembe bali lho. Iya, Din. Ngene lho susah wong nyambut gawe. Iwake saiki padha pinter-pinter. Ngene, Kang, tak kandhani. Sesuk tanggal 6 Maret 2011 itu kan arep anu coblosan Bupati Demak. Lah, piye awal ceritane? Ben aku ki ya iso nyoblos. Nang ngono ayo, Kang. Sampeyan tak anterke wae ning kelurahan ben dijelaske langsung karo petugas ning kono. Kleresan, Pak. Kang Bejo niki lho arep njaluk informasi bab ben iso mlebu nyoblos ning Pilbub sesuk, Pak. Inggih, Pak. Kula niki ngerti nek golek duit. Piye carane ben iso ngebel terus dapure kula? Ngeten, Pak. Panjenengan pertama kudu mlebu ning DPT, yaiku daftar pemilih tetap. Nah, kados ngeten iki lho. Nah, niki lan kudu dipastike nek iso jenengan kawal sampai ditetapke. Urut-urutane mengko ana petugas sing arep daftar mlebu ning omah-omah tanggal 26 Oktober sampai 24 November 2010. Terus, Pak, terus tanggal 2 Desember sampai 22 Desember yaiku selikur dino diumumke ning kelurahan-kelurahan lan nggon-nggon sing strategis. Nek misale Mas Udin ki durung terdaftar, yo langsung kudu laporan ning PPDP apa PPS ning kelurahan. Terus tanggal 26 Desember 2010 sampai 2 Januari 2011 sing mau jenenge durung mlebu diumumke maneh ning daftar pemilih sementara hasil